Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'asaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajrad. Orang yang mahir bersama Al-Qur'an, maka bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Dan orang yang membaca Quran, sementara terbatah-batah, baginya 2 pahala. Pasti kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang mahir. Untuk mewujudkan itu, kita harus melakukan banyak pendekatan, ya, melalui tahsin, melalui tahfiz, melalui tafsir, melalui tadabbur, ya, melalui bahasa Arab akan. Kita berharap mudah-mudahan semua pendekatan kita itu mengantarkan kita kepada al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir bersama Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita terakhir berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni kullama da'autuhum, dan sesungguhnya aku setiap kali aku berdakwah kepada mereka, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni bagi mereka, ja'alu asabi'ahum fi adzanihim, gitu ya. Ya, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adzanihim, dalam telinga mereka. Ya. Ini simbol berarti bahwa mereka tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh itu. Iya, gitu. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh pada dasarnya sama dialami oleh semua nabi. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW pun juga akan mengalami itu sampai nanti hari kiamat. Cuman tidak terang-terangan mereka begini, gitu. Ya, tidak terang-terangan mereka menutup begini. Ya, gitu. Satu di antaranya bahwa apa yang didengarnya itu tidak berbekas dalam kehidupan. Berarti kan kalau bahasa kitanya memang nggak dengerin, kan gitu. Padahal kedengaran itu, ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang demikian itu. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kita ambil yang ujung dulu. Wastakbaru istikbara. Wastakbaru istikbara. Ini ada 3 wa. Wastaghsaw thiyabahum, ya. Dan mereka, siap itu sawab. Siap itu sawab, artinya pakaian. Ya. Bukan syaw. Wastaghsyaw, dan mereka, kita ini ambil dari kata ini dulu. Ya. Istaghsya. Itu dasar katanya dari kata ghosya. Ghosya artinya menutup. Wastaghsyaw, dan mereka menutup thiyabahum, dengan pakaian mereka, dengan baju mereka. Apa nih kalau bahasa kita ini? Kalau tadi kan simbolnya ini ke sini. Ya, ini disebutkan di sini istaghsya itu dari kata ghosya, itu artinya menutup. Ya. Ghosyahum misalnya, al-ghosyah. Jadi menutup. Apa yang ditutup ini? Wajah mereka. Jadi telinga mereka tutup, kuping mereka tutup, wajah mereka tutup. Wa asarru, dengan apa? Dengan siap. Ini udah kredit semua ini. Siap dari kata saubun. Nanti sawab. Ya. Siap itu jamaknya. Saubun, pakaian. Dengan pakaian mereka. Wa asarru, dan mereka terus menerus. Wastakbaru istikbaro. Nah, ini yang saya maksud tadi. Istakbaro. Istakbaro yastakbiru. Ya. Ini masdarnya, istikbar. Pengulangan masdar ini untuk menguatkan arti ini. Sehingga kalau diterjemahkan wastakbaru, dan mereka takabur, mereka menyombongkan diri, istikbaro, dengan sesombong-sombongnya. Jadi pengulangan masdar ini menguatkan kata kerja sebelumnya. Yuk kita lihat 1, 2, 3 berarti di sini. Kalau dihubungkan dengan awalnya berarti ada 4 kan? Jadi setiap kali Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, pada telinga mereka. 1. Yang kedua, wastaghsyaw siyabahum, dan mereka menutup dengan pakaian mereka, wa asarru, dan mereka terus menerus, wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Siyabahum, apa tadi siyabahum? Pakaian. Siap. Ya. Siyabahum, pakaian mereka. Wa asarru, dan mereka terus menerus. Ya, mereka terus menerus. Wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, istikbaro, dengan sesombong-sombongnya. Yuk kita susun dulu bahasa Indonesianya. Pertama, mereka menutup. Wastaghsyaw, dengan pakaian mereka. Thiyabahum, siap. Jadi ini mungkin barangkali kata-kata baru nih. Siap, sawab, saubun. Nanti itu ketemunya dalam Quran seperti itu. Ya. Wastaghsyaw, dan mereka telah menutup, thiyabahum, dengan pakaian mereka, wa asarru, dan mereka terus menerus, wastakbaru istikbaro. Ini kita teruskan. Wastakbaru
istikbaro, dan mereka menyombongkan diri sesombong-sombongnya, atau mereka menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Hafal bahasa Indonesianya? Kita hapus. Dan mereka menutup, dan mereka telah menutup. Wastaghsyaw. Sekaligus nanti kita ini ada dua huruf berdekatan, shin sama sa. Ya. Wastaghsyaw, mereka menutup pakaian mereka, thiyabahum, ya, thiyabahum, mereka. Dan mereka terus-menerus wa asarru, dan mereka menyombongkan diri sesombong-sombongnya, wastakbaru istikbaro. Yuk kita ini sendiri di dalam dengan pikiran kita sendiri. Coba susun bahasa Indonesianya. Mereka menutup dengan pakaian mereka, siyabahum, mereka terus-menerus, mereka menyombongkan diri sesombong-sombongnya, istikbaro. Nah, bagi saya tidak tahu ini, bagi Bapak Ibu sekalian tahu sendiri ini kata-kata yang relatif baru mana gitu. Ya relatif baru mana. Nah, di situ diarahkan. Kalau wastakbaru istikbaro itu insya Allah kita sudah sering dengar lah. Ya. Itu sudah sering dengar, itu sudah begitu banyaknya kita dengar itu. Mungkin asarru, wastaghsyaw. Pola ini memang tidak banyak kita temukan. Karena banyaknya dari kata dasarnya ghasya, yaghsya, ya. Itu. Wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Coba terjemahkan dalam hati. Terjemahkan dalam hati apa yang saya baca ya. Ini kita melatih tadi, mengcombine dua bahasa tadi. Hasilnya nanti, ketika kita baca ini, kita nggak perlu diterjemahkan lagi. Jadi saya ulang, Indonesia, Arab, Arab, Indonesia. Ya, kita belajar menerjemahkan, dengar orang baca. Saya ulang, terjemahkan aja dalam hati. Wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Sekali lagi simak. Dengarkan bacaannya, kemudian terjemahkan. Wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Yuk kita baca bersama. Usahakan jangan lihat Quran dulu. Ya. Wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Lagi. Wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dapat 1. Masukkan 1. Di level ini kita bermain lama dulu, tadi. Combine Indonesia, Arab, Indonesia. Setelah itu nanti baru kita bicara soal rasa. Baru kita bicara soal penghayatan. Ya. Nonsen itu bicara penghayatan kalau arti kata-katanya kita nggak tahu. Ya.
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ya. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا istikbara. 1, 2, 3. Kita seperti menjelajahi waktu ribuan jutaan tahun yang lalu. Seakan-akan terbayang oleh kita bagaimana bandelnya umat Nabi Nuh ini. Ya, kullama da'autuhum, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, litamfira lahum, agar engkau ampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka pada telinga mereka. Wastaghsyaw thiyabahum, mereka menutup dengan pakaian mereka, menutup wajah dengan pakaian mereka. Wa asarru, dan yang seperti itu terus-menerus mereka lakukan. Wastakbaru istikbaro. Jadi kalau begitu kesimpulannya, wastakbaru istikbaro itu berawal dari ini tadi. Ini tadi karena tidak mau mendengar. Itu dah kalau disimpulkan. Ya. Sombong itu akumulasi dari itu tadi. Tidak mau mendengarkan, akibat menutup ini, terus menerus itu dilakukan. Hasilnya wastakbaru istikbaro. Hafal? Alhamdulillah. Thiyabahum, apa tadi? Thiyabahum. Baju pakaian mereka. Saya tidak tahu, ada lagi satu libasun. Ya, saya belum tahu bedanya itu, belum telusuri. Silakan nanti kalau tahu ininya ya. Apa bedanya saubun dengan libasun. Ya. Ada yang paling populer itu satu perumpamaan suami istri kan? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Perumpamaan. Laki-laki pakaian bagi perempuan, istri pakaian bagi suami. Baik, alhamdulillah. Ayat ke-8. Ini di awal ayat ke-7 kita sudah ketemu. Betul? Di awal ayat ke-7. Kullama da'autuhum. Betul? Kullama da'autuhum. Ada lagi di ayat 5. Da'autu. Betul? Nah, ini kan kalau dalam bahasa kita, nggak lucu dong, udah 3 kali ketemu, masa nggak tahu? Betul? Gitu. Gitu. Nggak lucu dong, udah 3 kali ketemu, masa nggak tahu? Ayat 5, da'autu qaumi. Kemudian ayat ke-7-nya, awal ayat ke-7, da'autuhum. Ayat ke-8 awal lagi, da'autuhum. Nah, ini kita beresin. Ya, kalau yang sekali ketemu atau 2 kali ketemu, oke lah. Tapi kalau yang sampai 3 kali dalam satu surat ketemu, nggak tahu ya, itu ada sesuatu yang salah pastinya. Ya, nah, tuh. Yang jelas orangnya cuek pasti. Iya kan? Nah, pasti cuek itu satu. Bisa jadi tidak cuek. Bisa jadi nggak ngeh. Mengapa nggak ngeh? Karena bacanya cepat.
Kan itu? Makanya alon-alon, alon-alon. Syarat dari tadabbur itu pelan-pelan, satu, yang kedua plototin. Apa makna plototin itu? Qurannya harus gede. Tulis di whiteboard gede-gede. Nah ini kalau udah begini nggak jelas juga tuh, itu kelewatan itu namanya. Summa kemudian ini sesungguhnya aku da'autuhum, aku berdakwah kepada mereka, aku menyeru mereka jiharo. Ini kalau kita sholat jahar kan, terang-terangan. Lawannya sir. Kalau tidak salah saya sudah ini. Oh belum. Nanti di ayat ke-9 baru ketemu lagi. Ini dari ayat sini berarti dapat kita pahami, tadinya pola yang dipakai oleh Nabi Nuh, karena Nabi Nuh tahu benar karakter umat kaumnya, dia dakwahnya berarti tidak secara jiharoh, tidak terang-terangan. Mungkin karena awal-awal pasti beresiko. Ya ini pola dipakai orang semua sampai hari kiamat, itu polanya seperti itu. Ya, untuk memasukkan atau mengubah satu keyakinan itu biasanya pelan-pelan dari mulut ke mulut secara tertutup. Ya, tapi ini setelah melihat reaksi mereka tadi kayak nggak mempan dengan cara diam-diam, ujungnya adalah wastakbaru istikbaru. Maka diteruskan, summa ini, kemudian sesungguhnya aku da'autuhum, aku berdakwah kepada mereka jiharo, terang-terangan. Relatif tidak ada kata baru. Jiharo itu jahar. Jahar. Ya, jelas. Kemudian sesungguhnya aku da'autuhum, aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Jiharo. Ya, susun dulu. Kemudian sesungguhnya aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Nggak perlu lama-lama ditulis. Ini visual, ya ini visual, ini imajinasi. Yuk kita main gabung dua-duanya. Kemudian, sesungguhnya aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Keren kan? Itu. Saya balik bahasa Indonesianya. Kemudian, sesungguhnya aku berdakwah kepada mereka. Da'autuhum, terang-terangan. Sekali baca langsung hafal. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni da'autuhum jihara. Lagi. Summa inni da'autuhum jihara. Yuk, 1, 2, 3. Mim tasdidnya ditahan. Setiap yang tasdid itu rumusnya 2T, tekan, tahan. Ya. Kemudian pertamanya sa. Summa inni, innya tasdid dulu. Inni da'autuhum jihara. Di luar dari konteks itu, saya selalu sampaikan, kita manfaatkan momen ini untuk terapi kan. Satu di antaranya, jangan pernah lewatkan huruf H. H itu tanpa kita niatkan untuk mudah-mudahan melalui ayat huruf ini, huruf H ini, Allah keluarkan segala sesuatu yang tidak bagus yang ada dalam diri kita. Kan mainnya di sini tuh, mainnya niat itu kan.
Mainnya niat itu. Gitu. Jadi apakah namanya itu ya pokoknya segala sesuatu maka jihad, walaupun dalam prakteknya bacanya nggak begitu-begitu banget, tapi kita tujuannya untuk terapi. Makanya saya bilang tadi, untuk terapinya tadi medokin banget haknya. Summa inni da'autuhum jihara. Ya. Alhamdulillah. Hafal? Satu. Ya. Wah, udah pakai kayak ngomong bahasa Indonesia aja. Summa inni da'autuhum jihara. Keren itu. Jangan openin apapun pendapat orang walaupun cuma satu ayat pendek. Bagi kita banyak itu. Ya, jadi kita melihat ke atas itu ada dua cara. Jangan kita melihat jadi membuat kita jadi minder. Boleh melihat ke atas untuk jadi motivasi. Itu, ya. Jangan kemudian kadang melihat, ya dia udah banyak, kita baru segini. Nggak boleh, nggak boleh. Satu kata pun, satu ayat pun yang kita hafal, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Luapkan rasa senang di sini kita. Apa yang membuat kita lebih senang lagi? Satu ayat yang bisa masuk ke pikiran dan hati kita menjadi isyarat bahwa ini kita masih bersih. Karena kalau ini nggak bersih nggak bakalan bisa masuk. Ya. Tsumma inni da'autuhum jihara. Ya. Tsumma inni da'autuhum jihara. Kita sambungin dengan yang tadi. Yang tadi nggak apa-apa, setengah aja dulu. Wastaghsyaw ya. Ya. Wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Terus alhamdulillah. Kalau mau dihalusin lagi ada tahsin ya di dalamnya. Walaupun kita tidak fokus ke situ, tapi dikit-dikit lah. Ya. Ayat ke-9. Baru nyampe, Pak. Masya Allah. Nah, ada cara ini. Ini a'lantu. Asror tu. Ini kalau kita buat di sini, ini did dun.
A'lantu, asrortu. Asrortu. Subjeknya sama-sama tu, aku. Tadi kita da'autu sudah ketemu berapa kali? 3 kan? Da'autu. Aku berdakwah. Ya, ini sudah 3 kali. Ayat 5, ayat 7, ayat 9. Ya, ayat 5, ayat 7, ayat 9. Nah, sekarang kita kumpulin lagi. A'lantu. Asrortu. Sama kan lakunya? Akunya di sini adalah Nabi Nuh. Nah, a'lan lawan asror ini lawannya. Berarti kalau kita tidak tahu arti ini saya rasa kita tahu. Asror. Asror itu dari kata sir. Sir rahasia. Berarti asror itu aku merahasiakan. Berarti di sini ini hampir sama maknanya dengan jiharo tadi. Apa jiharo? Terang-terangan. A'lana itu sama dengan i'lan. I'lan kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia iklan. Jadi iklan itu i'lan asalnya, bukan iklan. Menampakkan. Lawannya merahasiakan. Jadi semua ini sudah bonus. Ya kan? Lewat ini. Ini kata barunya a'lantu, aku telah menampakkan. Aku telah menampakkan lahum kepada mereka. Wa asrortu, dan aku telah merahasiakan lahum bagi mereka. Isroro, ketemu lagi pola tadi dengan pola yang beda. Wastakbaru istikbaro, ada masdar, ada fi'il madhi. Tujuannya tadi untuk menguatkan ini. Sehingga enaknya diterjemahkan apa ini? Wa asrortu, dan aku telah merahasiakan lahum bagi mereka. Isroro, ini artinya perahasiaan, serahasia-rahasianya. Makanya kalau di sini biasanya penerjemahan itu berbeda-beda cara menyebut penekanannya ini. Ya. Dengan benar-benar rahasia boleh, serahasia-rahasianya. Bukan. Ini ada wakan dan ya. Ya. Kan awalnya tadi dia terang-terangan. Kemudian awalnya sembunyi-sembunyi. Kemudian terang-terangan. Nah, ayat ini lebih menekankan lagi kapan Nabi Nuh a'lantu, itu barangkali. Kapan Nabi Nuh asrortu. Konteksnya menurut saya ini berkaitan dengan cara, kaifiyah. Ya, berkaitan dengan cara Nabi Nuh berdakwah menghadapi kaumnya. Kapan harus terang-terangan, dengan siapa terang-terangan, dengan siapa yang harus asrortu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian, sesungguhnya aku telah menampakkan. A'lantu, itu barangkali baru ya. A'lantu, aku telah menampakkan. Lahum, bagi mereka ya, pada mereka. Dan aku telah merahasiakan kepada mereka serahasia-rahasianya. Isroro. Ya, asroro berarti isroro. Ya. Ini. Iya. Ifa, nun mati bertemu dengan ta kan? A'lantu. Ini berarti kalau kita keluarkan lagi. A'lana. Ini berarti asroro. Kalau asroro ini
masdarnya jadi ini. Masdarnya jadi ini. Oke. Coba. Dari asroro jadi isroro. Apa yang berubah? Alifnya. Fathah jadi kasro. Kemudian tambah alif kan sini. Tambah ini tanwin. Asroron. Nah sekarang coba. Kalau ini kita pakai pola ini. Jadi begini. Jadi apanya? I'lana. I'lan. Nah, itu saya sebut tadi. I'lan itu masdar dari a'lana. Polanya pola membandingkan saja. I'lan. Kan ini? I'lan. Jadi, kita dapat tadi membandingkan. Aku menampakkan. A'lantu. Aku merahasiakan. Asrortu. Sama-sama lahum. Kemudian disambung dengan wa. Ini setelah lahum langsung masdarnya. Isroro. Kemudian, sesungguhnya aku telah menampakkan bagi mereka. Dan aku telah merahasiakan bagi mereka serahasia-rahasianya. Hafal bahasa Indonesianya? Kemudian, sesungguhnya aku telah menampakkan bagi mereka. Dan aku telah merahasiakan bagi mereka serahasia-rahasianya. Menampakkan apa tadi? Menampakkan. Aku menampakkan. A'lantu. Menampakkan. Aku merahasiakan. Asrortu. Aku ya. Akunya tadi. Kata kuncinya aku. Aku menampakkan. A'lantu. Aku merahasiakan asrortu. Ya, serahasia-rahasianya baru isroro. Selesai? Ulang lagi. Kita ingat, kita tutup Quran, kita coba bentuk apa susun imajinasi kita dengan artinya tadi. Ya. Sekarang saya baca Indonesianya, bahasa Arabnya, terjemahkan bahasa Indonesianya. Summa. Sesungguh ini. A'lantu. Aku telah menampakkan. Aku telah menampakkan. Boleh terjemahnya silakan bebas itu. Yang jelas tujuan tadi kita udah nampak, menampakkan. Ya. Bagi lahum. Wa asrartu. Dan aku telah merahasiakan. Lahum. Bagi mereka isroro, serahasia-rahasianya. Kayak malah disebut bahasa Arabnya malah lebih sulit menerjemahkan Indonesianya. Jadi itu saya baca Indonesianya gampang ininya. Nah, ini kan kasus ini kan gitu. Ini kan akan kita perbaiki terus. Oh, berarti ternyata kalau kita sebut bahasa Indonesianya orang lebih cepat bahasa Arabnya. Tapi kalau kita sebut bahasa Arabnya, karena tadi cara menerjemahkannya ya. Sesungguhnya, kemudian sesungguhnya aku telah menampakkan bagi mereka dan aku telah merahasiakan bagi mereka serahasia-rahasianya. Betul? Susunannya? Kita terjemahkan ke bahasa Arabnya. Tidak saya lihat Quran. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ulang. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Yuk sama-sama. Thumma
inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Saya lupa, ininya ada alis ya. 5 harokat itu. Karena ada alif sesudahnya kan. A'lantu. Jadi minimal 4 sampai 5 harokat. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Yuk, 1, 2, 3. Saya baca, simak, kemudian coba terjemahkan dalam hati kalimat yang saya baca. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kalau saya baca begitu tergambar nggak tulisannya? Itu kan imajinasi kita main kan? Jadi baca Quran itu orang menghafal itu imajinasinya kuat. Itu dia. Terbayang oleh kita. Makanya saya tulis besar-besar di whiteboard. Walaupun kita lihat Quran, kita ulang lagi tulis. Ya, kita baca berulang-ulang. Sekali lagi, terjemahkan dalam hati bacaan saya. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Yuk. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. 1, 2, 3. Ayat berapa itu? 9 kan? Hafal? Ayat 7 separuh, ayat 8 sudah penuh, 9 penuh. Berarti 2 ayat setengah. Oke? Nah, kalau kita mau mengulang dari awal, berarti setengah ayat dari 7 ayat 7 terakhir, jangan bahasa Arab dulu. Mesti jangan bahasa Arab dulu, nanti bisa blank. Ya? Karena kita fokusnya di ayat 9 yang tadi kan? Sekarang mau naikin lagi di ayat ke-7. Bahasa Indonesianya dulu diingat. Dan mereka menutup dengan pakaian mereka. Dan mereka terus menerus. Wa asarru. Dan mereka menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Wastakbaru istikbaro. Ayat ke-8. Kemudian sesungguhnya aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Ya kan? Nah, baru kita, ya artinya ketika kita mau baca dulu, ini kita siap dulu. Kadang-kadang ini belum siap, ini tadi masih fokus di ayat 9. Mau langsung ayat ke-7. Mungkin awalnya ingat, wastasyaw, mulai nyari. Di sini mulai nyari, apa lagi lanjutannya? Gitu kan? Karena tadi belum siap. Sebenarnya kalau siap, ini udah save kok tadi. Kita sudah diulang berkali-kali. Yuk, kita ulang dari ayat 7. Ya. Wastasyaw thiyabahum wa asarru
istakbaru istikbaro thumma inni da'autuhum jihara. Ayat 9. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Hafal? Alhamdulillah. Saya ingin kita beri sedikit bahasa Arab sederhana ya. Tadi ada da'autu. Apa da'autu? Aku telah kita secara menterjemahkannya letterlek aja dulu. Aku telah, itu dulu. Pokoknya kalau ada huruf tu ini pasti mati. Mati tu. Begini. Walaupun kita misalnya tidak tahu artinya, tapi pakemnya aku telah. Oke, ini cara menerjemahkannya. Da'autu, aku telah berdakwah. Ya. A'lantu, aku telah menampakkan. Asrartu, aku telah merahasiakan. Nah, sekarang saya tambah sedikit ini saja. Ininya tetap mati. Hurufnya tetap mati. Ini kita tambah dengan ta. Kita tambah dengan ti. Kita tambah dengan na. Kita tambah dengan tum. Kita aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Aku, engkau laki, engkau perempuan, kami, kalian. Yang diganti ininya aja, tunya. Da'autu, aku berdakwah. Kalau engkau berdakwah, da'auta. Kami berdakwah, da'auna. Engkau perempuan berdakwah, da'auti. Kalian berdakwah, da'autum. Oke? A'lantu, aku menampakkan. Aku menampakkan. Engkau menampakkan, engkau laki-laki menampakkan. A'lanta, engkau perempuan. A'lanti, kami menampakkan. A'lanna, kalian menampakkan. A'lantum. Terusin surah Al-Fatihah. An'amta. An'amta, engkau telah memberi nikmat. Engkaunya dulu, telah, baru arti. Jadi, subjek, telah, arti. Engkau telah memberi nikmat. Aku memberi nikmat. An'amtu. Kami memberi nikmat. An'amna. Ya. Kalian memberi nikmat. Udah berapa kata coba? Fokus kata-kata begitu aja dulu. Yang jelas di sininya jangan dilebarin dulu, jangan dilebarin. Itu yang membuat orang jadi mumet itu di situ. Kalau saya bahasanya begini, saya baru belajar ini, itu aja. Jadi misalnya tadi nanti ketemu misalnya misalnya, ya udah saya belum belajar gitu, jadi nggak usah pusing, gitu ya. Jadi selama ini kita belajar, kita baru belajar nih, baru 5, dan kita pengen jawab semuanya, ya nggak nemu. Nanti akhirnya menjudge bahwa bahasa Arab itu susah. Nah itu yang saya tidak suka, ya. Kalau yang kita belum belajar, jujur aja, belum belajar. Insya Allah nanti juga ketemu.
Fokusin aja ke yang sudah dulu. Insya Allah nggak lama. Asal rajin latihan. Ya, asal rajin latihan. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Lanjut ayat 10. Ketemu fakultu lagi. Nah, kalau bahasa saya begini, ada nafsu aja mengubah ini, ya kan? Kita ada nafsu aja gitu. Karena udah belajar kan ini, ya. Nah, fa kita keluarin fa. Huruf kan itu. Nah, berarti kultu. Aku telah titik-titik. Aku telah Aku telah berkata. Kembangkan yang tadi. Kulta, kulti, kultum, kulna. Kelar 5. Ya, kelar 5. Berarti fakultu, maka aku telah berkata, aku telah mengatakan, boleh. Itu hanya fleksibel menerjemahkannya. Fakultu, maka aku telah berkata, istaghfiru. Ini bentuk perintah. Istaghfiru. Ini kalau masdarnya istaghfaro, yastaghfiru, istighfar. Ini masdarnya. Ada kesalahan kita dalam menyuruh orang istighfar. Kim, kalau ada teman berbuat salah, kita nyuruh dia istighfar. Biasanya kita pakai bahasa apa? Istighfar lu. Istighfar lu gitu ya. Woi, istighfar woi gitu. Itu salah kalau bentuknya. Itu kan konteksnya, itu kan nyuruh kan? Nyuruh, tapi pakai masdar gitu. Tapi kalau yang benarnya, kalau kita kembali lagi konteksnya menyuruh tadi, istaghfir. Kalau yang disuruh satu orang, ya, mohon ampunlah kamu, istaghfir. Nah, kalau yang disuruh banyak, istaghfiru. Mohon ampunlah kalian. Ya bukan istighfaroi. Gitu. Itu kurang nyambung itu. Tapi udah jadi bahasa Indonesia, mau dibilang apa? Itu kan masdarnya kan? Istighfar. Permohonan ada teman berbuat salah, permohonan ampun, woi. Agak kurang nyambung ya. Tapi karena sudah disepakati kayak kita begitu caranya. Tapi apa salahnya kalau kita ini ulang diubah gitu. Ya, istaghfir. Ya. Apa artinya? Makanya ikut ngaji kalau malam Kamis gitu. Ya, istighfar gitu ya. Maka aku telah, kan rumusnya? Maka aku telah mengatakan, mohon ampunlah kalian kepada Rob kalian.
Sesungguhnya dia ini kembali ke sini, ke Rob. Sesungguhnya dia adalah dia Ghafaro, maha pengampun. Ghafar. Ada lagi nanti Ghafur. Artinya sama. Penekanannya beda. Kalau ini kepada besarnya dosa atau besarnya ampunan, kalau ini berulang kalinya. Kan manusia nggak ada yang berbuat salah sekali. Kemarin ngomongin orang astagfirullahaladzim. 2 hari bagus, 2 hari bagus. Hari ketiga mulai kumat lagi. Ngomongin lagi. Minta ampun lagi kan? Perasaan kita malu dia minta ampun yang sama. Nggak apa-apa. Allah Ghafar. Berulang kali mengampuni. Kalau ini berkaitan dengan wah Allah, dosa saya sudah sebanyak ini, apa diampuni oleh Allah? Jangan ragu, datang. Allah Ghafur. Jadi artinya sama, arahnya yang beda. Kalau Ghafar itu berulang-ulang kali mengampuni, Ghafur, Allah sebesar apapun akan diampuni. Maka aku berkata, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya dia adalah dia maha pengampun. Kita susun dulu bahasa Indonesianya. Ya. Maka aku berkata, fakultu, mohon ampunlah kalian kepada Rob kalian. Robbakum, sesungguhnya dia adalah dia maha pengampun. Langsung hafal kan? Maka aku berkata, mohon ampunlah kalian. Istaghfiru. Nanti beda. Istaghfaru dengan istaghfiru beda. Kalau istaghfaru mereka mohon ampun. Itu bentuk mati. Tapi kalau istaghfiru, mohon ampunlah kalian, bentuk perintah. Kepada Rob kalian. Sesungguhnya dia. Karena adalah dia maha pengampun. Langsung hafal? Ada kata yang agak berat di ini? Saya rasa nggak ada. Ini kata-kata yang sudah banyak sekali kita dengar. Rabbakum innahu kana ghaffara. Simak lagi, terjemahkan. Biasa. Kata-kata yang saya baca satu persatu itu coba diterjemahkan. Ya, sambil dengarkan pembacaannya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sekali lagi. Ini sambil kalau bahasa kitanya listening ya. Ini tasmi. Dengarkan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Faqul taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hafal? Yuk sama-sama. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lagi. Fakultus
Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yuk, 1, 2, 3. Asik kan? Hafal, artinya tahu, arti satu-satunya tadi. Nah, yang saya maksud, alangkah indahnya kalau seandainya imam baca ayat seperti ini, kita dengerin kan? Enak dengerinnya. Kita mengikuti. Yang enak itu jadi makmum, bukan jadi imam. Kalau imam kan dua kerjaannya. Dia harus memikirin ayatnya, dia harus memikirkan khusyuknya. Nah, kita enggak, kita tinggal dengerin, masukkan tadi. Oh, ini ya. Kalau tahu, ini kan kalau nggak tahu kan, imam kepanjangan dikit, panjang banget ayatnya. Panjang banget ayatnya. Bagi orang yang mengikuti ceritanya, gitu. Barangkali contoh beginilah, kayak orang dengar wayang di TV, di TVRI, ya kan? Coba. Ada yang sengaja nungguin itu wayang tuh sampai jam 1, jam 2 dengerin, yang khusyuk. Tanggung ceritanya baru sampai sini. Nah, kita 2 menit aja perasaan udah kelamaan. Kita nggak ngerti. Ya? Nah, itu. Sama dengan tadi, dengan kesimpulannya, membuat lama sedikit itu, pendek itu, sebentar itu relatif. Ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, 1, 2, 3. Di kanannya itu kalau kita udah masuk tadabbur dikit kan, innahu kana. Nah. Ininya kan kembali ke sini kan, ya. Ini kembali ke rob tadi kan, kembali ke rob tadi. Nah, ini naikkan intonasinya di sini, ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tujuannya menyentakkan ini kita biar betul-betul masuk itu, bahwa Allah itu Ghaffar. 1. Jadi hasilnya di ayat 10 ini 1 asma masuk, Ghaffar. Berulang kali mengampuni. Hafal? Keren loh malam ini. 7, 8, 9, 10. 7 separoh. Ya kan? Dan mereka telah menutup dengan pakaian mereka. Dan mereka terus menerus. Dan mereka menyombongkan diri sesombong-sombongnya. Ayat 7 kan? Ayat 8. Kemudian sesungguhnya aku berdakwah pada mereka terang-terangan. Ayat 9. Kemudian sesungguhnya aku telah menampakkan bagi mereka, dan aku telah merahasiakan bagi mereka serahasia-rahasianya.
Maka aku berkata, mohon ampunlah kalian. Istaghfiru, Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia adalah Dia Maha Pengampun. Tinggal terjemahin bahasa Arab. Yuk, hafal kan? Tidak salah Quran. Dan mereka telah menutup. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Ayat 8. Summa inni da'autuhum jihara. Ayat 9. Summa inni a'lautu lahum wa asrartu lahum israra. Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hafal? Alhamdulillah. Jadi berarti kesimpulan cuma satu lagi. Diulang-ulang. Ya. Persoalannya bagaimana mempertahankan hafalan. Ya. Tidak ada cara lain kecuali dengan mengulang. Nah, mengulangnya itu dengan banyak cara. Ya. Tadi dengan dapat dengan bahasanya da'autu, a'lantu, asrortu, qultu. Oke? 4. Kita ubah dengan 5 tadi. Berarti sudah dapat 20. 5 itu menurut saya sudah 4 ini aja udah lancar itu dengan perubahan tadi. Kita langsung kenal. Tak engkau, ti engkau perempuan, tum kalian, na kami, tu aku. Beres di sini baru nanti nambah lagi. Jadi kesimpulannya kalau yang belum belajar, kalau kita belum pelajari, jangan buat kita pusing. Fokus ke yang sudah dipelajari. Ya. Alhamdulillah. Ini kalau di Quran ini ayat 10-nya itu pas paling bawah kan? Ini mappingnya di sini. Berarti 1 sampai 10 di sini. Kita balik. Berarti paling atas ayat 11. Hafal posisi dulu lah. Hafal posisi dulu itu sudah mantap itu. Jadi kalau imam baca itu kita seakan-akan tergambar itu. Mushaf dibuka. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selesai nih halaman ini. Berarti kita harus balik halaman. Paling atas lain lagi. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat lanjut kembali Rabu yang akan datang. Ya, Rabu kemarin saya kehujanan luar biasa itu. Ya, agak ketakutan juga kita dengan di jalan raya masalahnya. Yang angin kencang itu, sampai di Ciledug banjir, ya. Yang pohon-pohonan dan dahan pohonan pada jatuh petir kencang banget. Ya, kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.